Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar Daerah 66. Hari ini kita bersama Ketua Ormas Laki dan juga salah seorang tokoh masyarakat ataupun yang lebih dikenal dengan Pak Sahbudiono. Nah, adapun kita duduk di sore hari ini ataupun di hari ini kita membahas terkait beberapa kali kejadian musibah yang terjadi di Kota Salam. Baik, Pak Rambe, mengenai masyarakat, salah seorang masyarakat pemancing kemarin, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak mengikuti kegiatan tersebut beberapa hari dalam pencaharian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rambe, Ketua DPC Ormas Laki Kota Salam. Sepanjang perjalanan pencarian warga, salah seorang warga desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, 3 hari yang lalu, di mana kejadian itu ketepatan pas di malam Jumat, hari Kamis malam, saudara almarhum Rijal memancing ke Sungai Babaluhung. Naas, pada saat itu beliau hilang kontak bersama rekannya, sehingga salah seorang rekannya menyampaikan kepada warga untuk pencarian terhadap saudara Rijal. Namun demikian tidak ditemukan sampai besok paginya. Alhasil seluruh masyarakat sudah mencari dan didampingi beberapa tim dari tim SAR, baik dari personil Brimob, Polsek Sultan Daulat, juga beberapa masyarakat. Dan tidak berapa lama tim SAR dari Kota Cane, Aceh Tenggara, turun langsung ke lokasi didampingi anggota atau personil dari BPBD Kota Salam. Namun setelah kami mengetahui kejadian tersebut, kami turun ke lapangan dari Ormas Laki sekaligus beberapa rekan media untuk mengikuti perjalanan pencarian korban tersebut. Setelah kami sampai di lokasi, juga pada saat itu ada Bapak Bahagia Maha, seorang anggota DPR yang turun langsung ke lapangan, mempertanyakan keberadaan oleh personil dari BPBD. Namun kami mendapat informasi dari masyarakat, bantuan nasi bungkus sudah diberikan oleh pihak BPBD Kota Salam. Namun di samping daripada pengadaan nasi ataupun makanan, kami mempertanyakan terkait dengan fasilitas yang sepantasnya dan sewajarnya dilengkapi oleh pihak BPBD Kota Salam untuk mengadakan pencarian ataupun fasilitas pencarian orang hilang di air atau di sungai. Namun sampai di lapangan kami melihat ada satu tim dari tim SAR Aceh Tenggara melakukan pencarian didampingi oleh tim dari Brimob Batalion C Kompi 2 Kota Salam menggunakan speedboat dari pihak Brimob. Lalu kami mempertanyakan kepada pihak BPBD, mana fasilitas dari pihak BPBD Kota Salam. Pihak BPBD Kota Salam atau personil yang ada di lapangan mengatakan sampai saat ini perlengkapan atau peralatan untuk tanggap darurat ataupun pencarian orang di dalam air itu tidak ada. Lalu kami pertanyakan kepada Bapak DPR, salah seorang anggota DPR yang berhadir pada saat itu, terkait dengan anggaran Kota Salam. Sudah menganggarkan anggaran APBK senilai 3 miliar dalam per tahun mengkucurkan ke Dinas BPBD Kota Salam. Namun kami pertanyakan lagi kepada pihak personel BPBD yang ada di lokasi bahwa perlengkapan dapur umum juga tidak lengkap dengan alatnya. Oleh karena itu, ya, sampai saat ini kami dari Ormas Laki Laskar Anti Korupsi Indonesia
perlu mempertanyakan hal anggaran tersebut. Kemana saja selama ini? Kenapa sampai saat ini anggaran untuk tanggap darurat di daerah Kota Suku Salam, khususnya Sultan Daulat, baru-baru ini ada 3 kali kejadian warga hilang di air. Namun sepengetahuan kami, sesuai dengan informasi yang kami dapat, baru kali ini yang kejadian di Desa Batu Napal yang mendapatkan bantuan dari BPBD. Selain itu, yang kejadian di desa apa itu? Sultan Daulat, ya, Sukamaju, tidak ada anggaran ataupun tidak dapat bantuan dari BPBD. Namun kami juga belum memastikan karena sampai saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi Bapak Kepala Dinas BPBD. Nah, harapan Pak Rambe sendiri terkait hal ini sebetulnya apa? Baik, kami dari Ormas Laki DPC Kota Suku Salam mengharapkan kepada pemerintah Kota Suku Salam, khususnya Bapak Wali Kota, sekaligus Ketua DPR Kota Suku Salam, yang saat ini masih menjabat sebagai pimpinan daerah, untuk segera menganggarkan, apalagi ini masih ada kesempatan dalam anggaran perubahan. Pembahasan anggaran perubahan 2023 masih ada kesempatan segera menganggarkan anggaran perbelanjaan atau APBK Kota Suku Salam untuk perlengkapan peralatan tim SAR, khususnya untuk Kota Suku Salam. Karena kita mendengar selama ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah Kota Suku Salam, selalu mengharapkan dari tim SAR Aceh Selatan, baik itu dari Melabuh atau Aceh Selatan. Bagaimana nanti seandainya dari pihak Aceh Selatan ataupun dari Melabuh suatu saat membutuhkan bantuan dari Kota Suku Salam, apa yang akan kita lakukan terhadap mereka? Sementara perlengkapan untuk tim SAR Kota Suku Salam sama sekali saat ini belum ada. Demikian. Nah, bagaimana Pak Sahbudiono menanggapi hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya salah satu warga Desa Batu Napal. Kemudian saya secara pribadi mengapresiasi tim Basarnas gabungan TNI Polri serta masyarakat yang turut hadir di dalam pencarian daripada korban yang hilang. Nah, sini perlu kami tegaskan kepada pemerintah Kota Suku Salam, dalam hal ini Wali Kota Suku Salam. Ini mungkin kejadian atau korban yang sekian kali. Kita flashback ke belakang beberapa tahun yang lalu, kita ketahui travel yang jatuh satu mobil tepatnya di Kedabuhan. Ini dah sebagai saksi Sungai Lekompih ini. Disinilah para dari Basarnas melaksanakan pencarian mulai dari hulu sampai ke hilir. Kemudian lanjut di Sultan Daulat, hanyut juga tepatnya di Sungai Gelombang. Beberapa waktu yang lalu juga ada 2 korban. Kemudian terakhir kemarin dari Desa Batu Napal warga. Nah, kita lihat ini selalu terkendala dengan fasilitas yang seyogianya para Basarnas, para warga seharusnya mereka dalam pencarian itu maksimal melaksanakan pencarian. Tapi faktanya kita lihat di lapangan selalu, jangankan untuk yang disampaikan Pak Ahmad Rambe tadi mengenai dapur umum, saya rasa perahu karet saja di BPBD ini saya rasa tidak memadai, tidak mencukupi. Tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada. Selalu
kita meminjam dari mengharapkan dari Kompi Brimob, Ya, kemudian dari kabupaten tetangga Aceh Tenggara. Nah, ini di Kota Salam ini kita ini adalah rawan daripada bencana. Ya. Sama-sama kita ketahui ada 3 sungai yang selalu memakan korban. Belum lagi korban nyawa, korban harta benda dan lain sebagainya. Yang kita ketahui ada Sungai Lekombe, kemudian Sungai Le Soraya, termasuk Sungai Babah Luhur. Nah, hari ini pemerintah Kota Salam, wali kota harus peka terhadap ini. Artinya supaya jangan ada kejadian yang akan datang sehingga selalu dipermasalahkan fasilitas yang ada di BPBD. Nah, kalau fasilitas BPBD atau Basarnas tidak memadai atau kurang layak, jadi bagaimana mereka mencari untuk bekerja maksimal? Nah, ini perlu catatan juga kepada Pemko. Kemudian ada lagi tanggap darurat yang disampaikan Pak Ahmad Rambela tadi. Sugianya ada dapur umum sebagai pencarian daripada relawan ataupun Basarnas agar menyiapkan dapur umum. Ini sangat disayangkan, ini 2 kejadian yang sebelumnya memang sama sekali tidak ada. Ini untung aja, makanya saya secara pribadi berterima kasih kepada Pak Ahmad Rambe di lapangan sekali berdialog atas kritik beliau terhadap BPBD, maka BPBD mengucurkan bantuan berupa makanan sembako yang siap saji. Kalau tidak dikritik bagaimana? Berarti dalam artian di kejadian-kejadian sebelumnya bantuan-bantuan itu tidak ada turun ataupun penanganan dari BPBD seperti itu. Sesuai, baik ya, saya menyambung dengan apa yang disampaikan Bapak Budiono ini. Sesuai dengan informasi yang kami dapat ya, tapi tidak perlu kami sebut sumbernya. Beberapa kejadian di Sultan Daulat, bantuan tersebut tidak ada mereka dapatkan. Itu murni hanya swadaya masyarakat setempat. Bahkan bantuan-bantuan dari pihak polisi ataupun pihak relawan yang lainnya atau warga sekitar itu murni. Jadi ini perlu juga kita sampaikan ya. Mohon maaf kepada pihak BPBD Kota Salam, kita tidak memungkiri bahwa kejadian tersebut memang tidak diduga-duga. Namun demikian itu untungnya ada, itu gunanya ada. Dana tanggap darurat, seogianya kejadian tersebut bisa kita perhitungkan berapa kali dalam per bulan atau berapa kali dalam per tahun. Mungkin tidak sampai kita keteter dalam pengadaan bahan makanan atau ini. Namun ini kan tidak kita duga, namanya bencana. Untuk itu kami juga tidak menyalahkan ya personil yang ada dari BPBD, kami apresiasi. Namun demikian bagaimana mereka bekerja maksimal kalau memang tanpa peralatan, tanpa dilengkapi dengan peralatan yang atau safety yang sebenar-benarnya yang harus digunakan untuk kejadian tersebut. Dan juga dari kejadian tersebut perlu juga ya kita menelisik ke belakang bahwa kalau namanya tanggap darurat itu bukan fokus kepada BPBD sebenarnya. Di situ juga ada kaitannya dengan dinas sosial, yaitu melalui Tagana. Tapi sampai saat ini kita belum ada mendengar di mana. Nah, maksud saya seperti ini nih Bang, selalu kita berharap dengan pencarian itu yang dilakukan oleh Basarnas, dan Basarnas sendiri pos Basarnas sendiri berada di Kota Cane. Nah, untuk Sulu Salam lah khususnya, apa tidak ada pos Basarnas? Baik, terkait dengan pos Basarnas, ya Badan Nasional, ya ini sebenarnya menurut informasi yang kami dapat dari tim Basarnas Aceh Selatan kemarin bahwa Kota Cane Aceh Tenggara sebenarnya untuk tingkat nasional pos Aceh Tenggara itu membawahi beberapa kabupaten. Namun demikian kami juga mengharapkan kepada pihak pemerintah Kota Sulu Salam sekaligus DPR Kota Sulu Salam untuk segera ya membuat program atau mengusulkan program kepada
pihak pusat untuk menempatkan tim atau pos di Kota Subu Salam, karena Kota Subu Salam termasuk daerah strategis dan tepatnya di tengah-tengah, baik itu ke Aceh Selatan, ke Aceh Singkil atau Aceh Tenggara. Kota Subu Salam memang strategis di tengah-tengah perjalanan antara Aceh Singkil dan seluruh pantai barat selatan. Harapan Pak Sabudiono mungkin ada? Ya, harapan kami kepada pemerintah Kota Subu Salam dalam hal ini wali kota. Ya, berikanlah anggaran yang besar ya kepada dinas terkait, terutama di BPBD. Karena ini menyangkut dengan fasilitas mereka. Kemudian apa kita lihat kejadian kemarin, warga ataupun keluarga korban, mereka ini cukup resah. Bagaimana sudah nasib anak saya? Bagaimana sudah nasib keluarga saya? Sudah barang tentu pasti keluarga korban mengatakan demikian. Tapi karena lambatnya fasilitas, bahkan tidak adanya fasilitas, hingga pencarian tersebut terganggu. Jadi harapan kami pemerintah, kucurkan dana ini. Ini menyangkut dengan nyawa, menyangkut dengan manusia. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kota Subu Salam untuk tahun depan 2024 agar segera memberikan fasilitas ke Basarnas ataupun ke BPD Kota Subu Salam. Saya rasa itu saja Pak Junedi. Sedikit lagi saya tambahi ya. Ya, dilanjut Bang. Terkait dengan bantuan tanggap darurat, sebenarnya ya kita juga sebagai masyarakat tidak menginginkan ya kejadian-kejadian tersebut. Terlebih-lebih bencana yang terjadi di Subu Salam, pertama kebakaran. Kebakaran rumah saya rasa di dalam 1 tahun ini lebih daripada 10 titik seluruh Pemko Subu Salam. Namun demikian, kita sangat menyayangkan beberapa fasilitas pemadam kebakaran juga sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami juga selalu menegaskan kepada Bapak Wali Kota. Kenapa? Bapak Wali Kota lah yang sebenarnya yang sangat perlu memikirkan masyarakatnya. Karena pemerintah itu adalah sebagai penanggung jawab di daerah, harus siap dikritik. Karena apa? Personil damkar selalu jadi sasaran di lokasi apabila perlengkapan itu tidak safety. Padahal mereka bukan tidak mau bekerja, tidak siap untuk bekerja, selalu siap. Namun karena keadaan perlengkapan mungkin sangat kurang memadai ataupun perlengkapan tidak safety, maka mereka tidak jarang mendapat bulian daripada masyarakat. Untuk itu kami juga harapkan sebelum kejadian untuk peralatan dan untuk perlengkapan ataupun dana tanggap darurat itu memang betul-betul disiapkan oleh pemerintah Kota Subu Salam. Demikian. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini Bang. Semoga apa yang menjadi harapan abang-abang dan juga sebagai tokoh masyarakat dapat di-cover oleh pemerintah Kota Subu Salam. Amin. Baik, terima kasih Bang. Oke, ya. Terima kasih.